Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama samping saya Bu Meli akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi tugas saya di aksi nyata 2.3 gitu. Nanti yang saya observasi yaitu kegiatan belajar mengajarnya di kelasnya Bu Meli. Perkenalkan, ini Bu Meli, guru IPA kelas 8 dan kelas 7. Apa kabar Bu Meli? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ci? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya dulu nih sebelum masuk ke observasi. Ya. Hari ini ngajar kelas berapa? Hari ini kebetulan ngajar kelas 87. Kelas 87 ya. Untuk materi kelas 87 hari ini apa Bu Meli? Kebetulan untuk hari ini, minggu ini Bapak sudah masuk ke jaringan tumbuhan. Jadi untuk agenda hari ini akan mengobservasi bagian-bagian dari jaringan tumbuhan. Berarti tujuan pembelajarannya apa Bu Meli? Tujuan pembelajarannya ingin mengidentifikasi bagian-bagian dari jaringan tumbuhan. Identifikasi jaringan tumbuhan. Nah, apa nih strategi dari Bu Meli nih, langkah-langkahnya untuk pembelajaran di 87 ini? Dengan melihat siswanya, karakter siswanya yang seperti yang Bu Meli sudah tahu lah pastinya ya. Ya. Karena mungkin berkaitan dengan hari ini pembelajarannya dengan diskusi kelompok, jadi diberikan LKPD. Langkah pertama pasti berdoa. Kemudian yang kedua kehadiran, mengecek kehadiran. Berikutnya biasanya saya melakukan persepsi dengan cara mereview materi yang sebelumnya sudah dipelajari bersama gitu. Karena materi yang sudah sebelumnya dipelajari bersama akan berkaitan dengan materi yang saat ini akan dibahas. Kemudian karena hari ini juga diskusi kelompok, jadi digabung per kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok dengan jumlah 8 kelompok setiap kelasnya. Gitu. Jadi setiap kelompoknya nantinya akan mendapatkan satu LKPD atau LKS yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi hari ini diskusi kelompok ya, strategi belajarnya. Nah, aspek yang ingin dikembangkan di pembelajaran kali ini apa Bu Mel? Sudah pasti karena kelompok ingin mengetahui kerjasamanya atau gotong royongnya. Kemudian karena di situ nanti saya akan menampilkan beberapa gambar dan gambarnya masih kosong gitu, jadi saya mengharapkan siswa itu bisa kritis mengetahui apa bagian-bagian tersebut. Kemudian karena diawali dengan berdoa, sudah pasti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk pembagian kelompoknya ini berdasarkan apa Bu Mel? Apakah tingkat level kemampuannya ataukah minatnya? Biasa kan anak yang minatnya melihat gambar, berarti Bu Meli kelompokkan melihat gambar. Anak yang sukanya nulis, baca, berarti kelompokkan nulis dan baca. Atau seperti itu, atau level kemampuannya? Kalau saya kemarin menentukannya bebas, tapi memang masih saya arahkan. Kalau misalnya mereka sendiri yang menentukan, nanti takutnya berkubu-kubu. Maksudnya mereka menganggap, oh ini teman-teman yang pintar, jadi mereka bergabung dengan yang pintar gitu. Jadi saya bebaskan, tapi juga dengan kendali saya. Dibebaskan berdasarkan Bu Meli. Bu Meli juga bebasnya bukan bebas yang terserah mereka, tapi melihat dari catatan nilai. Mungkin ya Bu Meli, yang pintar pasti disebar ke kelompok-kelompok yang jadi ketuanya. Terus yang di kelompok itu pasti ada yang berkemampuan sedang dan berkemampuan rendah gitu, biar saling berkolaborasi. Itu ya Bu Mel. Kemudian untuk aspeknya tadi sudah, nanti kira-kira nanti permasalahan yang muncul di kelas 87 itu apa Bu Mel? Karena ini digabung, jadi tidak dikelompokkan antara yang cerdas, sedang, dan juga rendah. Jadi mungkin nanti ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan rendah, siswa-siswa istimewa bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang menjadi beban kelompok. Jadi beban kelompok bisa dikatakan seperti itu. Nanti langkah antisipasinya gimana Bu Mel untuk mengatasi anak-anak yang kemampuan rendah biasanya kan nggak aktif ya di kelompok, bergantung pada siswa temannya yang pintar gitu biasanya. Langkah untuk mengantisipasinya apa Bu Mel?
Kalau saya di beberapa pertemuan yang berkaitan dengan kelompok itu biasanya siswa-siswa yang bisa dikatakan di underestimate atau bukan direndahkan sih, maksudnya yang menjadi beban, itu saya berikan tugas masing-masing. Misal ada soalnya tuh 1 sampai 5 gitu. Jadi misalnya untuk soal nomor 5 itu dikhususkan mereka yang mengerjakan gitu. Jadi mau tidak mau mereka yang diperintahkan harus mengerjakan. Berarti mereka diwajibkan Iya. minimal menulis hasil diskusi kelompok itu. Atau setidaknya berpartisipasi sedikit. Oke, iya. Itu saja yang mungkin ya. Antisipasinya sudah, berarti nanti kita lanjut ke observasinya. Nah, nanti di observasi kita lihat strategi yang diterapkan dari Bu Meli dan aspek-aspek yang dikembangkan nanti mencapai itu atau tidak. Kalau tidak, nanti kita diskusi bareng lagi gimana mencari solusi atau titik tengahnya. Segitu saja. Ini pra observasi dari pembelajaran Bu Meli nanti di kelas 87, 88, 89 juga ya Bu Meli ya. Iya. Nanti kita lihat observasinya. Sekian, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin saya udah observasi ya dengan pembelajaran di kelas Bu Meli. Nah, kalau menurut Bu Meli nih, yang kemarin sudah dilakukan, kira-kira apa kekurangan dari pembelajaran Bu Meli yang sudah Bu Meli lakukan kemarin? Berkaitan sama pertemuan kemarin, pertama mungkin kelasnya, anak-anaknya beberapa mungkin, walaupun sudah diberikan tugasnya masing-masing, tapi kondisi kelasnya ya cukup tidak bisa terkondisikan. Jadi susah mengondisikan kelas ya? Karena memang itu kebetulan kelas yang cukup ramai. Oh iya, jadi di awal itu Bu Meli kesulitan gitu ya, intinya kesulitan mengkondisikan kelas. Kemudian kalau menurut Bu Meli kan susah mengkondisikan kelas ya kemarin. Kalau menurut Bu Meli, kenapa ya bisa begitu? Mungkin karena mereka terlalu bersemangat, mungkin positifnya seperti itu. Mungkin juga karena ini belajarnya dengan cara berdiskusi gitu loh Bu. Jadi kemampuan untuk kemungkinan untuk ngobrol, bercanda itu lebih besar. Gitu. Terus kalau menurut Bu Meli itu solusinya seperti apa? Untuk anak beberapa siswa yang agak ramai, itu mungkin kelompoknya ditempatkan di dekat dengan saya supaya saya bisa memantau gerak-gerik mereka, supaya kalaupun ribut bisa ditegur, bukan ditegur sih, maksudnya bisa diberikan tanggapan. Berarti nantinya pengondisian kelasnya biar lebih enak, lebih gampang terkondisikan gitu. Itu yang kelompok anak-anak yang agak aktifnya luar biasa ini ditaruhnya di depan gitu. Terus yang apa itu tidak bikin keributan gitu, yang biasanya anak-anak anteng mengerjakan gitu ditaruhnya di belakang gitu biar gampang memantaunya gitu. Terus benar sih, kemarin saya juga mencatat nih, kebetulan catatan saya di mana ya, pokoknya saya ingat catatan saya itu kalau kelas Bu Meli itu memang dari pembelajaran Bu Meli kemarin memang pengondisian kelasnya kurang. Di awal mengelompokkan aja mereka udah ribut nyari kelompoknya gitu. Terus ada catatan lagi nih Bu Meli dari observasi saya kemarin itu tentang manajemen waktu. Kan di tujuan Bu Meli, metode yang dipakai Bu Meli kan kemarin diskusi kelompok dengan adanya LKPD. Nah kemarin itu kayaknya anak-anak belum sempat presentasi ya Bu Mel.
Iya nggak? Iya, belum hanya mendapat diskusi presisi. karena Iya. keterbatasan waktunya. Keterbatasan waktu mungkin ya karena manajemen waktunya kurang gitu kan. Metode itu kan ada sintak-sintaknya, ada langkah-langkahnya, dan di RPP kan pasti Bu Meli sudah mencantumkan ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit alokasinya, tapi ternyata belum bisa maksimal, belum bisa optimal gitu dalam memanajemen waktu. Kira-kira kalau seperti itu nanti Bu Meli bagaimana solusi dari Bu Meli untuk memperbaiki hal seperti itu? Memang kemarin tidak diberikan waktu sih Bu, nggak diberikan waktu untuk diskusi berapa gitu. Saya sendiri tidak memberikan tidak memberikan waktunya. Mungkin kedepannya diberikan sering cek handphone atau buat alarm gitu, misalnya waktu untuk diskusi 20 menit, sisanya nanti sampai dengan jam selesai, waktu selesai itu mungkin digunakan untuk presentasi. Mungkin kedepannya akan diterapkan seperti itu. Berarti kan nanti ada sesuai dengan sintak-sintaknya gitu ya, pembukaan berapa menit, atau mungkin menurut Bu Meli di waktu yang dijelaskan di awal, kan anak-anak juga ada yang bawa ini kan jam kan, jadi mereka juga udah tahu sendiri mungkin ya kalau dijelaskan dari awal ya. Udah sih Bang. Terus kira-kira kapan nih pelaksanaan dari tadi kan solusi udah Ibu temukan tuh untuk pengkondisian kelas, katanya Bu Meli tadi mau anak-anak yang kelompok sekiranya aktif banget ini ditaruh di depan, kemudian biar manajemen waktunya bagus sesuai dengan sintak yang ada di RPP, maka akan ada alarm, pembuatan alarm gitu, menyalakan alarm. Kemudian ini kapan nih mau direalisasikan? Kalau untuk diskusinya mungkin nanti diterapkan di pembelajaran yang menggunakan diskusi, tapi untuk waktunya mungkin untuk pertemuan berikutnya itu akan dilaksanakan. Iya. Semoga kedepannya lancar ya pembelajaran berikutnya sesuai dengan NPP yang sudah Bu Meli bikin, terus tujuannya juga tercapai, anak-anak juga paham dengan materi yang diajarkan. Gitu aja. Terima kasih Bu Meli.